Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zuyina Aulia Irma, CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Losari, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini saya akan memaparkan hasil tugas Modul 1.4 Budaya Positif terkait penerapan segitiga restitusi pada demonstrasi kontekstual. Sebelumnya, saya akan menjelaskan segitiga restitusi dan tahapan-tahapan dalam penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam penerapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Guru berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Pada tahap ini, jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Tahap yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru atau orang tua akan menggeser pemikiran dari stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara, tidak menghakimi atau memojokkan. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas telah sukses dan stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Berikut ada 2 kasus pada penerapan segitiga restitusi yang akan saya sampaikan. Kasus yang pertama, Desi adalah siswa kelas 10. Dia sering tidak masuk kelas pada jam tertentu di mata pelajaran pada guru tertentu. Desi, apakah kamu tahu kenapa dipanggil ke sini? Ya, saya tahu. Coba ceritakan. Ya, itu terkait bulan apa? Tidak hanya Bu Rena ya Desi, Ibu mendapatkan laporan dari beberapa guru. Ada Bu Merlin, Bu Eli, Pak Hasan, dan Bu Rena. Apakah benar seperti itu? Iya, Bu. Coba ceritakan apa yang terjadi. Waktulah dengan Bu Merlin dan Bu Eli, saya di kantin dan terkadang ngobrol di masjid sampai pelajaran berakhir. Kamu tahu nggak bahwa kamu itu meninggalkan jam pelajaran mereka? Iya, Bu. Kenapa? Saya malah mereka selalu memudahkan saya karena saya tidak membuka mereka. Kalau Pak Hasan dan Bu Rena, kenapa? Kalau mereka mengajari saya enak, Bu. Saya juga malas. Ibu tahu perasaan kamu apabila selalu dibojokkan orang. Kalau itu jadi kamu, ibu mungkin juga kesal. Tapi rasa kesal itu tidak perlu diluapkan dengan kabur atau tidak mengikuti pelajaran. Itu kan Desi? Coba dipikirkan. Betul, Bu. Nah, kalau terkait guru mengajarnya yang tidak enak, juga sama, tidak perlu diluapkan dengan cara tidak mengikuti pelajaran. Betul tidak Desi? Ibu memahami apa yang kamu rasakan. Memang semua orang itu bisa berbuat salah. Itu hal yang wajar. Tapi jika kita memperbaikinya akan lebih baik. Apakah Desi sudah mengerti maksudnya itu? Apakah Desi tahu kalau Desi telah salah dalam bertindak? Jadi tahu jika Desi tidak masuk kelas itu hal yang salah. Seharusnya bagaimana? Desi harus tetap masuk kelas dan mengikuti pelajaran dulu. Nah, itu. Sekarang bagaimana? Apa yang bisa Desi lakukan untuk memperbaiki? Desi akan masuk kelas dan ikut pelajaran dulu. Tapi bagaimana dengan perasaan Desi ke Bu Merlin dan Bu Eli? Sekarang ibu bertanya, apakah kesal dengan guru itu
kelasnya. Saya seharusnya menghormati guru. Nah, mungkin Bu Merlin tidak bermaksud menyakiti kamu. Beliau hanya bermaksud agar kamu bisa berubah menjadi lebih baik dan dilihat teman lain dengan tujuan agar tidak ditiru oleh teman lain. Iya Bu, saya sadar jika saya salah dan sekarang saya mengerti Bu. Sekarang apa yang bisa Desi lakukan agar Bu Merlin dan Bu Eni saling mengerti? Saya akan menceritakan segala yang terjadi. Saya akan menceritakan bahwa saya tidak menyukai cara Bu Merlin dan Bu Eli dalam menganak-anak saya. Selanjutnya, saya juga akan meminta maaf atas sikap saya telah malas dan meninggalkan jam pelajaran di kelas. Saya akan berusaha lebih rajin untuk masuk kelas. Oke, untuk Pak Hasan dan Bu Lena bagaimana? Saya akan menemui Pak Hasan dan Bu Lena dan menceritakan jika saya malas karena cara pengajarnya yang tidak saya sukai. Mungkin Lena bisa mencari solusi ya Bu. Tentu, pasti Pak Hasan dan Bu Lena akan mengajar dengan cara yang baik agar kelas nyaman. Jangan lupa minta maaf ke mereka ya. Iya Bu, saya akan meminta maaf karena meninggalkan jam pelajaran mereka. Baik, sepakat ya. Sepakat Bu. Sekarang ayo temui mereka satu persatu sesuai yang Desi ucapkan. Baik Bu, terima kasih. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Sulistiani. Terima kasih Bu Joy telah mendengarkan cerita saya. Saya menjadi bisa berpikir dan bertindak agar lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, kasus yang kedua adalah Rama adalah siswa kelas 11. Rama sering tidak masuk sekolah tanpa surat keterangan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apakah Ibu memanggil saya? Iya betul, sini. Rama, apakah kamu tahu kenapa ibu panggil kamu? Karena kemarin saya bolos ya Bu. Nah, itu tahu. Iya Bu. Rama, kenapa kok sering bolos sekolah? Tidak apa-apa Bu, hanya malas saja. Kenapa malas? Kalau tidak masuk sekolah, Rama kemana aja? Di rumah aja Bu. Apa yang dilakukan? Tidur Bu. Apakah orang tua mau mengetahui kalau kamu tidak berangkat sekolah? Tahu Bu. Orang tua tidak marah? Marah Bu. Kalau marah, kenapa masih seperti itu? Ya lagi malas aja Bu buat sekolah. Ada apa? Kok kamu malas? Apakah ada masalah sama teman kamu? Tidak ada Bu. Lalu ada masalah dengan siapa? Enggak ada Bu. Kamu boleh cerita sama ibu. Kalau Rama percaya dengan ibu ya, barangkali ibu bisa membantu. Tidak ada Bu. Sebenarnya hanya saja saya ingin segera lulus Bu. Ingin bekerja dan mencukupi keluarga Bu. Kalau boleh tahu, bapak kamu di mana? Ada di Jakarta Bu. Tapi bapak dan mama saya sudah berpisah. Lalu mama saya punya suami lagi dan punya anak, yaitu adik saya Bu. Lalu bapak yang baru di mana? Di Jakarta juga Bu. Bapak kamu masih kirim uang nggak? Sekarang jarang Bu. Terus yang buat bapak baru bagaimana? Kalau baru kirim uang, tapi sedikit Bu, tidak cukup untuk hidup. Mama saya yang cari uang sendiri. Saya ingin membantu, tapi saya masih sekolah. Dan mama sering marah-marah dan saya malas pulang ke rumah Bu. Nah, ibu paham kok apa yang kamu rasakan. Memang kalau sudah berkaitan sama orang tua itu agak sulit. Pasti Rama dalam hati merasakan beban. Iya Bu. Tapi Rama harus tahu bahwa rasa yang akhirnya membuat malas itu tidak baik. Apakah benar seperti itu? Iya Bu, benar. Walaupun ada beban hati, rasa kesal dan rasa marah tidak harus diluapkan dengan malas masuk sekolah ya. Iya Bu. Kamu bisa meluapkan dengan cara lain yang positif, betul nggak? Betul Bu. Nah, Rama harus bisa meluapkannya menjadi hal yang positif dengan lebih dekat lagi nih Allah, terus lebih rajin berangkat sekolah dan menghadapi masalah bukan lari ya. Dan jangan diluapkan dengan malas berangkat sekolah. Nanti Rama juga nggak boleh kalau pulang malam terus nggak pulang gitu. Nanti mamanya kalau khawatir gimana?
Benar nggak kata-katanya ibu? Benar bu. Sekarang coba dipikirkan, apakah bolos sekolah itu tindakan yang benar? Tidak bu. Apa keyakinan kelasnya? Disiplin dan rajin belajar bu. Nah, lalu yang seharusnya Rama lakukan gimana? Masuk sekolah dan rajin belajar agar cepat lulus bu. Nah, itu tahu. Jadi, kapan Rama akan bertekad untuk berubah? Insya Allah minggu depan bu. Kok minggu depan? Kenapa tidak dimulai dari sekarang? Beri saya waktu untuk membulatkan niat saya bu. Ya sudah, tapi apakah Rama mau janji akan mulai berubah? Janji bu. Janji seorang laki-laki ya. Iya bu. Rama harus berani dan bisa menghadapi masalah, tidak kalah kabur dari masalah, oke? Oke bu. Ya sudah, ibu tunggu dan pegang kata-kata kamu. Setelah ini harus lebih rajin lagi ke sekolah. Insya Allah bu. Sekarang Rama boleh kembali ke kelas. Baik bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rama Wijayanto. Terima kasih Bu Suri telah mendengarkan curhatan saya. Saya menjadi lebih bisa mengatur emosi dan saya tidak gegabah lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.